suatu saat emak gue tidur siang. Oke. Emak gue tidur siang. Terus lagi enak-enak tidur siang, kakinya ditarik. Ditarik. Sebut di. Berarti ngikut gitu? Ngikut. Oke. By the way, emak gue tidak ringan-ringan banget ya. Ya. Oke. Jadi, ditarik. Tarik. Emak gue bangun dong. Bangun lah. Bangun dong. Ya, iya. Siapa nih isengin gua tidur gitu kan? Mungkin Ada dong. Iya. Emak gue awalnya udah takut, tapi kayaknya ngantuk ya tidur lagi. Terus kali ini tidak ada yang narik, tapi begitu emak gue buka mata gitu, kayak Sadar gitu. sadar nggak sadar dia ngeliat ada sosok cewek rambut panjang gitu, membelakangi dia, lagi di arah kaki dia gitu. Oh, berarti dia tidur di sana ya, cuma ngebelakangin. Iya. Oke. Nah, jadi dia ngebelakangin emak gue, arahnya pas kaki dia gitu, rambut panjang. Halo guys, Halo guys, jumpa lagi bersama gua Poling bahasa gaib. dalam segmen ngobrol santai Tapi seram. Aplaus. Gimana Mas Sur? Sehat? Sehat. Sehat ya? Sehat. Oh iya, alhamdulillah. Pontianak hujan terus nih. Yoi, ready banget. Buset. Ini buat orang-orang yang nggak pernah ke Pontianak mungkin nggak percaya Ya, kali benar. kalau kita bilang Pontianak tuh satu Lagi. minggu bisa hujan 1 minggu. Iya benar, setiap hari ada hujan. Setiap hari hujan. Iya. Gila, ini Makanya- baru kota hujan ini, kota Iya. hujan. Enggak dong, itu Bogor. Iya makanya gue bilang. Iya sih. Orang London aja kalau ke Pontianak minder kan. Orang London. Iya lah. Orang London kan negara hujan. Iya benar. Kemana-mana suruh payung katanya. Iya, makanya. Minder dia kalau ke Pontianak gila hujan. Begitu juga dunia setan. Makanya sekarang setan-setan lagi jobnya pada sepi ya. Kenapa? Karena kalau keluar Oh basah ya. Kuyup. nggak serem lagi Jadi, kalau kuyup. laundry dunia setan lagi gratis manis dong kayaknya nih. Ya begitulah. Kenapa lari ke laundry ya? Oke, kali ini kita akan membahas tentang apa nih Bang? Hari ini kita akan 5 apa nih? tidak, kita akan kembali ada. ke cerita horor. Udah lama tuh, udah lama Oke, tuh. ini kiriman atau ini Enggak, ini pengalaman pribadi gua. Ada, ternyata jadi gini, masih banyak. jadi gini. Hmm. Sebenarnya apa? Bokap gua itu kan penonton setia kita tuh. Harus Iya, lah. jadi dia sering nonton kan. Waktu itu berapa ribu tahun nih bokap? Iya, ini dunia nyata aja guys ya. Ya, Terus kata bokap gua pas dia nonton, kenapa lu nggak ceritain di rumah kita aja sih? Oh, jadi dia request. Iya, iya kita ada. Jadi gua Pengalaman. tuh ada pengalaman pindah rumah gara-gara pesugihan. Wow, Ada yang pakai pesugihan gitu, jadi buat kita nggak nyaman, rumah jadi pindah. amazing. Pesugihan. Jadi rumah kita itu masih ada 6 bulan, 6 bulan. Masih ada kontrakan 6 bulan, kita cabut dah. Udah nggak kuat. Oke. Jadi, ini yang mau gue ceritakan. Oke, sabar. Oke guys, gimana? Kalian penasaran nih dengan cerita Bang Sur nih? Sama, gue juga. Langsung saja kita ke videonya. Cekidot. Check it out. Oke Bang Sur. Oke, Ceritanya Bang Sur. dimulai di rumah mana nih ceritanya? Jadi kan gue pernah alamatnya nggak usah sebut lah ya. Nggak usah. Jadi gue Wilayahnya aja. Jadi gue pernah tinggal di salah satu rumah. Hmm? Jadi gue tuh lama tinggal di Pulau Jawa. Oh, Pulau Jawa. Oke. Jadi gue Jawa mana gak usah tahu lah ya. Java Island ya guys. Ya, Pulau Jawa lah gitu. Ya. Gua tinggal di situ cukup lama lah. Terus gue sempat pindah-pindah berapa kali ngontrak kan. Oh, oke. Terus entah kontrakan ke berapa gitu. Kontrakan 1, 2, 3, keempat kali kontrakan gue keempat. Di situ kita mengalami hal-hal yang cukup tidak nyaman ya dan sedikit menyeramkan malah. Jadi kita mutusin untuk caps. Jobs. Jadi gini. Wah. Jadi gua itu sama keluarga ngontrak yang bentuknya tuh depannya rumah dengan 4 kamar, Rumah gede. rumah gede. Di belakangnya itu kayak rumah kontrakan. Oh, kayak rumah gua. Ya, jadi ya, jadi misalnya yang punya ini yang punya tanah gede gitu. Iya, benar. Nah, jadi sama dia dibuat sebelah kiri itu rumah dia, rumah yang punya, rumah yang di depannya itu rumah yang buat tinggal. Oke. Rumah juga, rumah yang gede. di belakangnya masih tanah kosong tuh. Ah. Nah dibikin kayak kontrakan gitu satu Berarti kamar. kayak couple gitu. Ah, iya, iya. Oh, kontrakan couple guys. Couple. Couple. Iya kan maksudnya beda. Coupling. Couple, dia satu rumah. Hah? Kontrakannya di belakang satu rumah atau satu bangunan dua rumah, 3 rumah. Iya nggak bisa. Oh bisa. Habis itu habis ini rumah gua, terus Ya, ada komplek space, ya. ada space dikit. Habis itu rumahnya cuma satu kamar itu loh, Oh, yang yang kayak kecil. kontrakan. Iya, kan? paham. Ada kayaknya 6-7 pintu kayaknya. Oke. Nah rumah di belakang ini, rumah di belakang ini ditinggali sama
orang rantau lah. Oh iya, Yang perantauan yang mereka kebanyakan profesinya tuh jual kayak mie ayam. Oh, pedagang keliling. Jual iya, ayam, paham, jual paham, bakso. paham. Iya. Ada juga yang ada kerja pabrikan. Oh iya. Nah, awalnya kita tuh tinggal di situ, kita tahu mereka berjualan dan ada beberapa dari mereka yang memang pakai barang begituan. Abang tahu nih? Kita tahu. Iya. Tapi di awal-awal kita tinggal itu nggak ada yang aneh gitu. Oke. Satu-satunya hal yang aneh dari awal itu, cuman terjadi sama anak gua. Apaan tuh? Bukan berpuyuh ya. Bukan. Jadi anak gua kayaknya di umur 2 tahun. Jadi anak gua di umur 2 tahun. 2 years. 2 years old. Di Di umur 2 tahun itu sering banget nangis kalau dengar suara kokokan ayam. Lah, Nah, jadi berarti gini. pagi-pagi nangis dong? Ya. Jadi di belakang rumah yang jualan ini, Hah? salah satunya dia melihara ayam jago. Oke. Ayam jago ini itu ayam jago yang dipakai buat sambung. Oh ya, ayam sambungan lah ya. Buat tarung gitu. Iya, tarung derajat ya. Tarung ayam ya, Iya, tarung ayam. Sambung ayam lah gitu. Nah, ayam ini tiap kali berkokok, ayam ini jam 3 pagi pasti berkokok. Jam 3 pagi pasti buka. Nah, Oke. yang dimana tidak aneh menurut kami. Iya. Tapi tiap kali dia berkokok, anak gua nangis. Pasti. Oke. Berarti Pokoknya- kalau dia kokok, anak lu bangun nangis. Iya, pasti nangis. Nggak bangun, langsung nangis. Langsung oke. Nah, langsung nangis aja, kecil kayak takut gitu. Iya, Nangis paham, takut. paham. Nah, terus kita bingung nih, ini anak sebenarnya takut sama Kenapa? ayam, takut sama suara ayam apa gimana. Jadi Atau kita mimpi buruk gitu kan. Nah, jadi kita akalin nih. Heeh. Jadi gua masukin TV di kamar. Oke. Tiap menjelang jam 3 kita buka suara. Buka suara. Nah, beberapa Azan subuh ya. Masa sih belum kali? belum dong. Jam 4 kan Iya, iya. gimana sih? Terus kita buka suara. Untuk beberapa hari itu manjur. Oh. Tapi ke belakang tuh enggak, tetap nangis aja Oke, gitu. oke. Kita bingung nih orang, ini anakku kenapa? Ini kok tiap jam 3 pagi udah pasti nangis tuh. Iya. Hingga suatu saat Heeh. ayam itu kayaknya kalah tarung. Kalah tarung. Kayak tarung dan cacat. Oke. Cacat jadi luka berat, jadi nggak bisa pakai lagi. Dipotong sama dia. Oke, digoreng tuh ya. Gua nggak tahu. Kan gua dibagi. Oh, iya, Gua iya, dibagi. iya, iya, Gua goreng nih bagi. Iya. Terus metong dong. Ya mati. Iya. Metong. Terus dia beli ayam jago baru. Oh, Nah. the Neo. Ayam jago ini juga suka kokok. Oke. Tapi nggak pas jam 3. Jadi Kalau ayam yang sebelumnya itu tuh kayak Kayak jam udah kerja. di-set. Iya, jam Iya, 3 kayak teng. alarm Iya, gitu ya, jam 3 iya. teng udah pasti bunyi. Oke. Kalau ini enggak. Heeh. Kalau ini tuh random gitu, bisa jam 3, bisa jam Oh, 4 iya, lah. iya. Dan Terlatih kayaknya. Ya, enggak, dan Terlatih. anak gua enggak takut. Oh. Berarti ayam kemarin aja yang bikin. Ayam kemarin anak aja tuh langsung nangis-nangis. yang bikin anak gua nangis tuh. Ternyata ternyata kan kita kan kalau kan dekat kan. Iya. Di Jadi belakang kalau kan. mereka ngobrol apa, kan kandangnya apalagi dekat dengan Rumah jadi lu. kandang dia itu nempel di dinding pagar belakang rumah gua. Oke. Jadi gua bisa dengar dia ngomong apa. Mhm. Dia lagi cerita-cerita gitu. Heeh. Ternyata dia memang pakai sesuatu untuk ayam yang kemarin. Biar ayamnya kuat gitu. Tapi kalah juga. Kalah juga, berarti ya lawannya Lawan lebih kuat gitu ya. Wah. Jadi dia memang pakai sesuatu untuk Iya. untuk Yang ayamnya. menang itu ya. Iya. Iya. Untuk ayamnya. Nah, singkat cerita hilang lah. Sesida itu Udah nggak ada apa-apa tuh. Oh, aman. Tahun pertama aman, tahun kedua aman. Gua lama loh tinggal situ kan 5-6 tahun nggak salah gua. Berapa? 5 sampai 6 tahun gitu. Lama juga ya. 3 ke 4. Nah, 1,5 tahun terakhir kan 2 tahun kan? 2 tahun. Iya. 2 tahun kan sebelum 2 tahun kan gue cabut tuh. Berarti 1,5 tahun terakhir gue tinggal itu tuh udah mulai gak nyaman. Gak nyamannya gimana tuh? Orang belakang itu kan silih berganti. Iya, berganti-gantian lah. Nah, ganti-gantian. menyewa ya. Yang nyawa tuh ganti-gantian. Nah, entah kenapa itu tinggal di dekat penghujung gue tinggal, rumah tuh mulai gak nyaman. Oke. Suasananya jadi panas. Panas gitu pokok Pakai AC nggak sih? pakai AC dong. Oh, panas gimana nih? Panas itu kayak bukan panas gerah gitu enggak. Oh, bukan. Lu panasan orangnya. Oh, emosian jadi memancing emosi lah panas. ada gitu ya. lu ada apa? Ada pancingan dikit langsung ger gitu. Oh, pancingan paham, langsung ger paham, gitu. iya. Jadi lu lebih emosi gitu. Negatif lah gitu ya. Anak gua juga jadi rewel banget gitu. Iya, paham. Terus gua pernah kedapatan ngeliat anak gua
anak gua. Jadi ini gini nih. Ini kan rumah nih. Ini kan ruang tengah nih. Ya. Ini ruang tengah. Ini kan ruang TV. Di depan ruang TV itu kamarnya adik gua. Sebelahnya kamar mak gua. Oke. Pas di sebelah ruang TV, sebelah ruang TV itu kamar gua sama anak gua. Oke. Apa anak gua. Terus di depan itu ada kamar adik gua yang paling bungsu. Oh. Nah, jadi 4 kamar ya? 4 kamar. Jadi ada suatu malam anak gua nih, anak gua lagi di kamar emak gua, kan kamarnya langsung ngadap ke kamar adik gua kan, nggak berani keluar. Oke, kenapa tuh? Nggak berani keluar ya. Teriak-teriak dia, mami, manggil orang histeris gitu ya? Enggak, dia tuh nggak manggil gimana ya, nggak histeris sih, manggil aja gitu. Oh iya. Manggil mami gitu. Habis itu istri gua keluar dari kamar, buka pintu, dia lari cukup itu. Terus dia muka dia ngadap ke arah pintu kayak ngeledek sesuatu. Pintu mana nih? Pintu kamar adik gua. Oke. Merinding gua. Oke. Jadi dia ngadap ke pintu kamar adik gua, terus kayak ngeledek sesuatu. Gitu. Anak lu ya? Iya. Oke. Gua keluar dong. Ini ngeledek siapa nih? Gua enggak ada orang. Ngeledek siapa dia? Oke. Enggak ada orang tuh. Dan itu beberapa kali kejadian gitu. Dia kayak ngeledek sesuatu gitu. Ya, paham. Ya kita, ini bocah ngeledek siapa? Serem juga sih. Serem juga kan? Enggak ada orang kan? Nggak ada orang. Nah, terus semakin berjalannya waktu, ada satu kejadian. Tapi kejadiannya, ini istri gua kesurupan. Oke. Kesurupan, tapi kejadiannya kesurupannya di rumah. Kesurupannya di rumah. Tapi kata orang yang ngebantu bini gua nih, yang merasuki dia bukan barang di rumah. Jadi gini. Bentar, gua potong. Yang bantu ini siapa nih? Warga atau ada keluarga lah gitu ya bisa. Keluarga. Bisa. Ya Bisa. paham. Terus dia ini, jadi kata keluarga gue ini, dia ini ngebawa barang ini sebenarnya mau ikutin mak gua. Tapi yang dirasuki istri gua. Oke. Jadi mak gua, adik gua, istri gua sama anaknya dibawa jalan-jalan ke komplek belakang. Jalan aja, jalan sore, nggak ada apa-apa gitu. Begitu jalan sore, pulang, tiba-tiba istri gua nangis. Tiba-tiba istri gua, kalau gua nggak salah ingat ya, tiba-tiba istri gua nangis histeris gitu, nangis histeris terus kita udah tahu nih, ini nggak benar nih. Iya benar. Jadi kita minta tolong sama saudara gua lah kan, dia datang kayak diobatin gitu. Terus dari yang nangis, ekspresi dia berubah jadi kayak ekspresi anak kecil. Oke. Dia minta permen. Terus kan adik gua nahan dia tuh. Megangin. Megangin tangan dia kan, sembari sembunyi kan. Adik gua digini nama dia. Kenapa? Takut ya adiknya. Oh gitu. Adik gua langsung merinding. Digini sama dia. Kenapa? Takut ya adiknya. Iya. Bagi permen dong katanya. Adik gua malu-malu. Iyalah. Siapa sih? Oh, aku malu gitu. Marah lah. Terus begitu ditanya sama si keluarga gue yang bisa, ternyata dia tuh penghuni TK. Oke. Oh, pas jalan-jalan. Taman kanak-kanak di belakang komplek. Oke. Jadi di belakang komplek tuh ada TK. Dia tuh penghuni di situ. Ini awalnya ikut mak gua. Masuknya ke bini gua. Mungkin nggak bisa masuk di nyokap lu mungkin. Nggak tahu. Oke, Gua masuknya ke bini gua. Nah, dari situ tuh situasi rumah tuh udah sehari-hari berikutnya tuh udah mulai kacau. Gara-gara itu ya. Mungkin itu pemicunya. Oh, ya, Gua juga lupa ingat ya, tapi Iya, ingat iya. gua itu pemicunya tuh. Oke. Nah, setelah itu bini gua tuh jadi lebih sensitif. Bukan sering marah-marah, bukan. Oh, bukan. Oh, bini gua baik. Bini gua baik. Iya, takut ya. Jadi bini gua jadi lebih sensitif gitu. Jadi dia sering merasa ada yang merhatiin dia. Ada yang merhatiin dia, ada yang ngeliatin dia. Kesurupan Pada saat tadi ya? kesurupan itu. Iya. Dan kamar gua itu kan ada jendela. Jendela yang ada keluar kan. Tapi ditutup gitu. Ditutup apa, tembok? Ditutup
ditutup kayu sama tirai gitu. Oke. Jadi di luar ditutup kayak kayu itu, di dalam tutup lagi pakai gorden tirai. Oke. Jadi nggak tembus keluar. Nggak tembus. Tapi kalau ada bayangan lu bisa lihat. Oh iya, dong. paham. Nah, jadi bini gua tuh berapa kali ngeliat ada yang bolak-balik di situ. Yang mana nggak masuk akal. Itu udah bagian dari rumah gua. Jadi kalau lu mau masuk ke situ, lu harus masuk pagar rumah gua. Harus masuk pagar rumah gua. Bener. Terus masuk ke arah dalam. Baru bisa lu lewat ke bayang-bayang begitu baru bisa kelihatan tuh. Kalau orang pun kemungkinan itu maling ya. Maling. Iya, benar, Tapi benar. ngapain maling cuma bolak-balik? Oh iya sih benar. Dan lagi di situ nggak ada apa-apa. Iya, Lu iya, nggak bisa oke. ngambil apa-apa gitu. Oke. Kecuali lu masuk ke pintu belakang satu lagi. Iya, Itu paham. langsung akses ke dapur Iya. dan ruang tengah. Paham. Pos itu nggak ada pintu apa-apa. Hmm. Terus bini gua tuh kayak merasa diperhatiin kan. Akhirnya dia nggak pernah mau tidur di kamar itu. Nah, jadi Tidurnya kamar seberang kan. Jadi tuh adik gua kan gua bilang sebenarnya kan kamar adik gua kan. Tapi tuh adik gua jarang di rumah karena kerja. Oh, kan? iya, Karena iya, kerja iya. kan. Jadi yang sering ada itu istrinya. Oke. Nah, jadi istri gua tuh tidur dengan adik ipar gua sama anak gua di situ gitu. lu sendiri. Gua sendiri. LDR ya. Gua LDR sih enggak dong. Bisa ranjang. Enggak dong. Jadi gua Iya. istri gua tuh setiap kali tidur di situ katanya mimpi buruk terus. Mimpi dikejar setan. Kalau di mana nih? Di kamar adik Di lu kamar apa? gua. Oh, kamar lu. Oke. Mimpi selalu dikejar setan, mimpi dikejar zombie, mimpi yang aneh-aneh lah gitu. Iya. Gua enggak. Heeh. Gua mah tidur tengah-tengah aja gitu. Nonton aja ya. Itu tengah-tengah aja. Hmm. Tengah-tengah aja. Terus kejadian berikutnya mak gua. Oke. Mak gua di kamarnya itu ada jendela. Ada jendela. Ditutup kayu juga. Ditutup kayu juga. Ditutup kayu bukan tutup kayu deh, triplek. Oke. Tutup triplek gitu. Ah. Tapi bagian bawah tuh ada lubang sedikit. Oh, oke, paham. Terus ditutup gorden lagi, ya kan? Terus emak gua lagi suatu kayak malam nih, pas maghrib gitu, lagi main HP gitu, nonton Facebook biasa, Oh ya. Facebook film-film Cina yang Paham. tentang anak-anak mertua durhaka, banyak tuh dulu tuh film-film Cina kayak gitu tuh. Iya, Mak gua nonton, mak gua nonton di Facebook tuh. Terus dia ngeliat kan lagi dibuka tuh, karena lubang ada anak kecil yang lagi ngintip. Berarti gordennya dibuka, jadi bawah di bawah Bawah tuh ada triplek itu ya? kayak ada sosok anak kecil yang ngintip gitu. Oke. Kita memang nggak bisa lihat full badannya, Ya, iya. tapi kalau sekelibat kita tahu itu anak kecil apa orang gede kan. Iya, paham. Terus dia keluar, ngeliatin anak-anak kecil tuh, Heeh. ada semua, Cucu-cucunya lah ya. cucu-cucu kayaknya. ada semua nih, Heeh. dicuekin. Terus dia balik lagi, ngeliat lagi. Masih ada. Nah, ngasih tau bapak gua, Heeh. sayang. Mak gua manggil bapak gua dong. Iya. Terus dia bilang, Papa nggak boleh ya. sayang. Iya. Enggak sih bapak, ayah gitu. Oke. Jadi dia bilang, coba lihat deh, kayaknya ada anak kecil yang ngintip ke situ, dulu lihat gak gitu. Bapak masa sih? Bapak gua langsung keluar ngeliat ke arah belakang tembok tuh kalau orang tuh, itu yang akses ke dapur. Iya. Nggak ada siapa-siapa. Oke. Nggak ada siapa-siapa dan nggak mungkin ada anak kecil yang bisa dengan bebas loncat gitu, nggak bisa. Anak kecil ya. Iya, Kalau orang paham. dewasa mungkin bisa. Iya. Bisa. Kalau anak kecil nggak bisa. Hmm. Gue bilang, udahlah, nggak usah dipeduliin, cuekin aja gitu. Nah, selesai masalah tuh. Terus ada satu, ini istri gue ceritakan setelah kita pindah. Oke. Katanya setelah nggak lama mak gue ngeliat sosok anak kecil itu, sosok anak kecil tuh. Jadi di ini kan TV nih, ini yang gue bilang kan TV kan, Keluarga. kamar kita kan, sebelah kamar mak gue itu kan living kan, yang ada kaca. Dia ngeliat ada tengkorak ngintip. Tengkorak. Iya, dia bilang dengan jelas tengkorak. Lagi ngeliat di jendela gitu. Tapi dia nggak mau cerita, Oke. takut buat yang lain panik. Iya, benar. Dia nggak cerita, dia cerita setelah kita pindah. Oh. Jadi itu nggak ada yang tahu lah, cuma dia yang tahu, dia itu cerita setelah kita pindah. Setelah udah Iya. keluar dari rumah itu Nah, ya. terus kan berhari-hari kan suasana nggak enak kan. Akhirnya kita minta tolong lah saudara gua lagi untuk Kenapa nih rumah nanya? Ya, kenapa nih rumah? Iya. cek punya cek, Oke. ternyata di belakang itu kan pakai barang tuh, Iya. buat penglaris kan. Biasanya barang kayak gitu itu harus dikasih makan, Oke. sajen dan lain-lain. Nah, harus dirawat lah. harus ya. dirawat. Kan pindah kan? Iya. Gua bilang silih berganti. kan.
Nah setiap kali orang silih berganti barang nggak dibawa, Ditinggal gitu aja. ditinggal gitu aja. Oke. Jadi nggak dikasih makan, nggak dirawat, jadi liar. Jadi mengganggu. Jadi liar, jadi kemana-mana gitu. Ya, paham. Sialnya, gua merinding ya. Sialnya, dia ganggunya ke kita. Oh, enggak yang penghuni yang berikutnya. Kita nggak tahu. Oh, iya, kita nggak tahu sih. Kita ya, nggak iya, tahu. betul. Kita juga nggak mau tahu ya. Iya, betul, kita nggak tahu. Sebenarnya kita juga nggak mau ya Iya. sebenarnya. Tapi dia ganggunya ke kita. Ke kita. Istri gua di dapur itu, kan gua bilang kan kita ada lorong yang akses ke dapur kan. Dapur kita berarti sebelah tuh, itu jalan setapak untuk ke komplek ke belakang. Jalan setapak aja itu. Oke. Nah, istri gua tuh sering sekali dengar orang ketawa sinis. Bukan ketawa orang ngobrol, ketawa orang sinis. Iya, paham. Hehehe gitu. Nah, gitu. Enggak serius dong saya. Ketawa kayak orang ledekin gitu, tapi bukan ketawa sinis lah gitu. Iya, paham. Dia cerita ke gua. Gua bilang, "Masa sih?" gitu kan. Gua kan ada kalanya kerja tuh sering pulang malam kan. Jadi biasanya kalau gua pulang dia masakin tuh. Nah, biasanya masakan mie atau Ya, masakin ya, sayur ya. gitu. Wow. Jadi dia harus ke dapur kan. Nah, berapa kali tuh dia Dengarnya Dengar. pas masukin lu malam-malam lah iya, pasti iya. ya. Terus ada orang jalan. Jadi tuh di sana tuh kayaknya tuh ada pecahan-pecahan keramik gitu. Oke. Jadi kalau diinjak Kedengeran ya? kedengeran. Kekrek gitu Nah, ya. dan dia tuh sering sekali dengar itu jam 2 jam 3, Pak. Iya sih. Di saat nggak ada suara orang ngobrol. Iya. Kalau misalnya di situ ada suara orang ngobrol hahaha dan ada yang berjalan gitu kita nggak ada. Ini hening suaranya jam 2 jam 3. Terus ada suara langkah. Iya, paham. Pasti kedengaran, pasti Nah, nangis dong. iya. Kalau misalnya dia cerita gitu doang, mungkin gua pikir dia parno kan. Tapi gua juga pernah dengar. Oh, lu juga. Jadi gini, gua pulang seperti biasa, jam 1, jam 2 gitu pulang shift malam gua kerja. Iya. Terus gua mandi dong. Mandi jadi masak, terus gua keluar, gua nanya, "Gua mau ngeledekin dia. Sak apa nih?" Gua lihat, ada deh, ngobrol-ngobrol gak lama. Ada suara orang melangkah. Oke. Bidung gua langsung diam kan. Dengar ya? Iya, gua bilang, orang jalan aja kali. Begitu gua ngomong orang jalan aja kali, langsung ketawa dia. Terus langsung ketawa dia. Enggak lu cek tuh? Hah? Enggak lu cek langsung? Ngapain? Kali aja lu berani kan apaan tuh? Gua bilang, Gini. sayang, Iya. nggak usah masak, kita tidur yuk. Langsung Dua gitu. mentalnya down ya. Iya, gua. Oke. Karena itu udah terlalu banyak kejadian di situ. Oke. Jadi makanya kita yang udah parno Pikir dulu ya aja. udahlah gitu lah. Udahlah. Nanti kalau misalnya biasanya barang-barang begini kalau kita datangin kan hilang kan. Iya, benar. Kalau sekarang dia sengaja nunggu gimana lo? Iya sih, benar sih. Halo, kan dia kan enggak dah. Dan ngeri juga kalau orang juga kan kalau buka pintu tiba-tiba langsung Iya. ngeri juga. Maling atau rampok Malingnya kan. makanya. Ya udahlah gua. Tinggal aja Udah, lah. Tinggal aja tidur aja lah masak. Ya, makanya besok aja. Gue juga udah capek banget sih waktu Iya, itu. paham. Itu kejadiannya kalau nggak salah tuh lagi kayaknya lagi PSBB tuh. Oh, lagi musim pandemi ya. Mas pandemi. Makanya Jadi, juga dapat shift malam kan. Paham. Terus kejadian itu sering berulang, rumah jadi nggak enak, kita dikit-dikit ribut, hal-hal kecil pun jadi ribut. Oh iya, benar. Kalau misal memang rumah-rumah Iya, banyak orangnya yang negatif. positif, negatif itu Orangnya kan. negatif, orangnya Jadi negatif. masalah dikit aja jadi gede. Jadi ya kita pikir kayaknya udah saatnya kita udahlah. cabut lah udah. Oke. Cabut kan. Tapi kita kan cari rumah kan nggak gampang kan. Iya, benar. Yang sesuai budget juga kan. Iya. Kalau duit kita banyak sih kita. Iya, benar. Gua mau rumah itu. Ini kan Kenapa? enggak. Kontrak beli aja kalau Iya, banyak uang. Iya, ini kan kita cari rumah yang sesuai. Iya, benar. Sepanjang kita cari rumah yang sesuai itu kejadian-kejadian aneh terus aja kayak anak gue tiba-tiba nangis. Jadi anak gue tuh ada kalanya nggak tahu kenapa tidur tiba-tiba bangun nangis gitu. Nggak ada yang ganggu. Terus anak gue kalau di kamar yang itu nggak bisa tidur, Oke. nangis terus, rewel, terus yang kalau kesurupan sih cuma sekali itu aja. Sisanya tuh udah gangguan yang nggak enak. Nah, paling sering tuh yang itulah, yang di dapur. Belakang itu ya, orang jalan, terus suka ketawa, sengir ya. terus bayangan. Bayangan juga. Gua terus terang nggak pernah, yang satu-satunya gua rasain yang itu doang. Iya, paham. Ngelihat dan lain-lain nggak pernah. Nggak pernah. Istri gua sering tuh ngeliat bayangan. Berarti bayangan itu Mungkin emak bapak gua juga lihat. Karena cuma nggak mau cerita. Cuma nggak cerita. Yang cerita cuma bagian yang ngintip anak kecil itu doang. Ya, paham. Sama tengkorak tadi. Nah, Hanya tengkorak. hanya cerita. Enggak, yang tengkorak
bini gua, Oh, istri bini lu. gua, Oh, bini istri lu. gua, bukan Kirain gua, orang enggak tua. istri gua. Oh, oke. Nah, tapi gua ada cerita lagi nih dengan soal rumah juga. Oke. Tapi beda rumah. Oh, itu rumah Nah, lagi. jadi maksudnya kita selesaikan rumah ini dulu Oke, ya. selesaikan dulu. Setelah beberapa saat kita rasa udah nggak enak, kita mulai gencar cari rumah kan. Terus dalam waktu berapa bulan gitu, akhirnya kita dapat rumah, kita pindah. Oke. Ya itu nah, ya, gangguannya lihat bayangan dan lain-lain lah. Habis itu kita pindah tuh, udah, kita nggak mau udah. Oke. Dan kontrakannya itu masih ada 6-7 bulan. Yang lu tinggalin aja Oh, langsung. udah tinggalin. Tapi gue bersyukur banget sama yang punya rumah. Kenapa tuh? Jadi kan begitu kita kan masih 6 bulan, 6-7 bulan dong. Wah, Itu wah. masih hak kita dong. Iya benar. Kan benar. kita bayar di depan. Iya benar. Nah, dia tiba-tiba nanya, suatu hari dia nanya, Heeh. rumah ini boleh nggak gua kontrakin lagi? Oke. Emak gua sih bilang boleh. Hmm. Emak gua nggak ada buka omongan soal uang ya. Oh iya paham. Boleh kontrakin aja. Begitu selesai dikontrakin, uang kita kembaliin. Oh yang per 6 bulan yang sisa itu Iya, dibalikin. dibalikin. Oh, berarti Dibalikin. orangnya memang Oke lah, oke sosial lah. sosial ya. Baik aja, Baik, gitu. baik, Sosial ya. gimana sih? Ya sekarang bukan haknya juga, masih hak Masih hak gua. Iya, paham. Sebenarnya kalau gua mau tuntut bisa aja. Iya, ya udah. Tapi gua nggak ngomong. Iya, paham, Gua paham. juga tinggal juga nggak mau. Iya, benar. Gitu kan? Oke. Jadi selesai lah di rumah itu. Oke. Oke. Terus Pindahlah ke rumah baru. enggak. Oh, enggak. Jadi di rumah baru juga sebenarnya tidak begitu nyaman. Oke. Tapi nggak ada yang terlalu ekstrim. Ah. Paling suasananya nggak enak aja gitu. Oh, Makanya oke. gua nggak lama. Tapi yang mau gue cerita ini itu rumah yang gua pinjem sementara. Jadi kan gua di Pulau Jawa kan. Ada kalanya gua pulang Pontianak. Pontianak. Karena gua tinggal di hotel itu terlalu mahal. Jadi ada salah satu temennya, saudaranya istri gua minjemin rumahnya. Oke. Berarti di Pontianak ya? Di Pontianak. Iya. Dan gua nggak merasa, seperti biasa gua nggak merasa. Tapi emak, bapak gua sama istri gua ngerasa. Oke. Apa tuh? Jadi rumah itu cukup menyeramkan. Oke. Jadi yang gini, kan tuh rumah udah kosong kan. Rumah udah kosong, terus kita tinggalin lagi jadi dibersihin lah. Kosong lama. Enggak lama sih kayaknya. Oh, cuma rumah kosong ya? Rumah kosong Awalnya aja. nggak pernah Awalnya ditempati. awalnya ditinggalin, Oh, terus ditinggalin. orangnya pindah, Iya, terus iya, iya. rumah sempat kosong, terus dipinjamin ke kita, Oke, dibersihin oke. dan lain sebagainya. Aha. Ada beberapa kejadian yang Lumayan yang membagongkan ya? ya, lumayan menyeramkan gitu. Oke. Kebanyakan sih kejadiannya sama emak gua. Oke, nyokap lu. Jadi ya, kejadian pertama nih. Oke. Kejadian pertama. Jadi di rumah itu kalau gua nggak salah ingat ada 2 kamar. Oke. Kamar kita bilang aja kamar sebelah kiri dan kamar sebelah kanan lah. Oke. Emak gua sama istri gua dapat kamarnya sebelah kiri, yang agak ke depan, Iya. yang agak ke belakang itu ditinggali sama Nyokap lu. nyokap gua. Nah, kamar itu tuh berbatasan langsung dengan gudang. Oke. Ini dinding, ini gudang, ini Paham. kamar. Oke. Terus suatu saat emak gua tidur siang. Oke. Emak gua tidur siang. Terus lagi enak-enak tidur siang, kakinya ditarik. Bentar. Berarti ngikut gitu? Nih, Bud. Oke. By the way, emak gua tidak ringan-ringan banget ya. Ya. Oke. Jadi, ditarik itu. Tarik. Emak bangun dong. Bangun lah. Bangun dong. Ya, iya. Siapa nih isengin gua tidur gitu kan? Begitu. Ada dong. Iya. Emak gua awalnya udah takut, tapi kayaknya ngantuk ya tidur lagi. Terus kali ini tidak ada yang narik, tapi begitu emak gua buka mata gitu, kayak Sadar gitu. sadar nggak sadar dia ngeliat ada sosok cewek rambut panjang gitu, membelakangi dia, lagi di arah kaki dia gitu. Oh, berarti dia tidur di sana ya? Cuma ngebelakangin. Iya. Dan jadi dia ngebelakangin emak gua, arahnya pas kaki dia gitu. Udah panjang. Panjang ya. Iya. Itu setelah kejadian ditarik ya, nggak lama Iya, kejadian. Sadar, abis itu tidur lagi, abis itu nggak lama sadar. Sadar ada nggak di- sadar ada gitu. itu, ada Ada sesuatu. dia gitu. Oke. Serem kan? Ya iyalah. Terus kejadian, ya gua tinggal di situ kayaknya 2 minggu deh, 2 minggu. Hah? Udah lama dong berarti? 2 minggu doang, 2 minggu Oh, doang. oke. Terus emak gua lagi nih. Ini mimpi. Oke. Benar mimpi ya? Ini mimpi, Oh, ini mimpi. ya. Ini mimpi, tapi ada lanjutannya nanti. Oke. Terus emak gua mimpi dia ngeliat anak kecil gitu. Anak kecil pakai baju merah, semua merah gitu. Lagi, aduh, kayak dia gua. Lagi ngeliatin dia gitu. Di mimpinya lagi ngeliatin dia. Nggak ngapa-ngapain. Anak kecil. Anak kecil, liatin dia dong. Oke. Liatin dia dong. Bajunya merah. Bajunya merah.
Gak perlu ke partai ya? Gak tahu juga ya. Sudah, ini nggak tahu. Iya. Gak usah. Soalnya ada warnanya, bro. Iya, Oke. dia pakai baju merah. Enggak, kalau dalam budaya Tionghoa, Oh. hantu yang paling menyeramkan, makhluk halus yang paling menyeramkan adalah makhluk halus pakai baju merah. Oh gitu? Iya. Bukannya kalau maaf di Tionghoa kan merah itu melambangkan keceriaan. Iya. Orang Kebahagiaan. meninggal pakai baju merah, pakai baju putih. Putih. Nah, dia pakai baju merah. Iya. Biasanya yang pakai baju merah itu mereka yang bunuh diri. Oh, susah. Jadi mereka punya dendam makan sesuatu, punya dendam. Alat kalau gue salah ya, jadi punya dendam makan sesuatu. Jadi mereka dandan, terus pakai baju merah terus bunuh diri. Oh, dia pakai baju merah dulu baru bunuh diri gitu. Iya, dan itu dalam budaya kita itu salah satu hantu yang paling menyeramkan. Oke. Karena dia penuh dendam gitu. Iya benar, karena kan nantinya meninggalnya bunuh Dan diri, pakai kan? baju merah gitu, baju merah kan happy dia. Oh iya sih benar. Dia dengan sukarela bunuh diri gitu. Berarti dia ada tujuannya gitu. Bener. Bukan maksudnya mati aja. Jadi Bukan- dia bunuh diri dengan bahagia gitu. Iya, ya? dia tiba ada tujuannya Iya, gitu iya, untuk balas paham, dendam. paham. Terus mak gue lihat itu kan anak kecil pakai baju merah. Bangun, gak keringet aja gitu. Terus beberapa hari kemudian, hari ini gue mau cerita apa ini mulu nih. Santai. Terus- Bukan gara-gara gue ya, bukan. Bukan. Terus beberapa hari kemudian, bapak gue jam 4 pagi tiba-tiba bangun, bangunin mak gue, bilang anak gue, itu si bocah pagi-pagi udah bangun aja, maksudnya udah lari-lari gitu. Iya paham. Itu si bocah pagi-pagi udah lari-lari gitu. Soalnya nyokap bokap gue dengar suara langkah anak kecil gitu lari-lari di rumah. Mak gue bilang, masih tidur kali dia. Iya, baru masih jam 4 kan Iya. ya. Dia cek, oh iya siapa ini? Iya. Terus dia keluar, lihat pintu gua juga tutup, nggak ada orang. Enggak ada orang. Anak kecil. Ada anak kecil. Enggak, anak kecil dengar suara Oh, anak kecil dengerannya, lari. oke. Enggak, Keluar langkah nggak ada apa-apa. langkah orang dewasa sama langkah anak kecil itu beda kan? Iya, benar. Suaranya kan lebih berat kalau orang dewasa kan? Iya. Nah, dia dengar suara lari. Pas buka pintu enggak ada selangkahnya. Adanya Cuma kan. pas di dalam ya. Anak gua juga masih tidur. Iya, harusnya. Iya. Terus mak gua nggak mau cerita tuh, begitu pagi gua cerita. Sebelumnya udah mimpi. Nah, anak kecil. Jangan dia itu ya. Kita nggak tahu, tapi bisa aja. Tapi berarti kan yang baju merah ini kan sosok anak kecil ya. Berarti anak kecil ini bunuh diri gitu. Gua nggak tahu juga ya. tahu juga ya. Bisa aja dia itu jadi-jadian Iya, macam begitu. benar, Kita nggak benar. tahu. Iya, paham, Tapi paham. dalam Kepercayaan gua atau- sosok makhluk halus yang paling serem, yang pakai baju merah. Oh, yang dendaman itu Iya, ya. bukan pakai baju vampir ya. bukan. Karena jadi Kalau baju vampir lu tahan napas doang. Iya, benar, Tahan benar. napas doang. Oh, gitu ya? Ya, bobo aja kan bisa lawannya gimana sih? Mantra. Iya. Iya. Ya. Tapi karena kita tinggalnya nggak lama 2 minggu ya udah Ya udahlah, selesai di situ ya, aja. ya, Istri jadi- gua, kalau istri gua sih cuma merasa itu aja. Iya, paham. Merasa biasa, merasa ada yang merhatiin Iya. gitu doang. Berarti istri lu lebih sensitif ya. Iya, Lah, ya, sensitif. kayaknya. Sensitif bukan dalam arti suka marah-marah. Tahu, gak usah dijelaskan lagi dong. Tadi kan udah. Ini kok gue jadi gue gini ya? Ya jangan Istri dong. gua, istri gua. Oh, istri gua. Oke. Coba Oke. sensitif, Pak. Jadi ya itulah pokok Cerita tentang rumah lu ya. Iya, rumah gua sama- dari Pulau Jawa sampai di Kalimantan ada ya. ya, bukan rumah gua kalau yang di Pulau Kalimantan. Oh iya, Menumpang. dipinjemin ya. Iya, Kalau dipinjemin. numpang namanya habis banget ya. Gua Dipinjemin. gua numpang tinggal gitu. Iya. Soalnya kan kalau hotel mahal. Ah, ya benar. Soalnya gua ada di hotel udah 2 minggu, lumayan berasa. Berasa ya. Ntar enak-enak aja sih di hotel ya. Enak sih kalau di hotel. Cuma budgetnya juga lumayan. Iya, Iya. tidak ada di hotel tuh enggak ada tuh. Iya, benar. Yang ada yang lari-lari di lorong enggak ada. Siapa bilang? Banyak kok cerita nanti lah kita bahas ya. Oh, ini banyak tuh. cerita kita horor di hotel. Banyak. Bridging ke sana ya? Iya, makanya. Oke. Jadi itulah cerita Oke. gua Oke. yang secara tidak langsung di request sama bapak gua ya. Iya benar. bokap gua. Ini untuk bapaknya Bang Sur sudah dipenuhi requestannya. Om dong. Om ya bapaknya Bang Sur kan dia bilang. Ya Om ya maksudnya. Om. Iya. Singkat Udah ya, sama Pak. Om, iya, benar, Jadi benar. dia kemarin sering nonton gitu kan. Berarti dia penikmat rawon setia. Oh iya ya? dong, iya Waduh, dong. Dia udah subscribe, dia kali mantap. nonton. Terus Iya, dia bilang, benar-benar. terus dia bilang, kok lu kan lu nggak ceritain yang di rumah kita? Oh iya ya gue bilang. Iya, benar. Benar juga ya. Itu kan saran kan. Dan Iya, benar. itulah ceritanya. Iya. Oke.
Gimana nih guys cerita dari Bang Sur nih pengalamannya? Mungkin ada yang relate ataupun kalian merasa ini seram? Ya pasti seram lah. Dia Gimana sih? merinding. Iya nih Enggak maksudnya ya pasti seram lah. Ya seram lah lu aja Iya, iya, merinding. iya, merinding Ya lah. gue juga ngerasa ya emang seram kalau kayak Seram, gitu. seram. Makanya. Karena gue ngerasain sendiri yang seram. Iya, dan ini benar-benar terjadi loh. Iya. Bukan ini buat bukan guys, ini benar terjadi. Ini adanya. beneran terjadi. Ya makanya. Oke lah, kalau gitu gimana nih buat kalian-kalian nih yang suka sama video ini? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa apa Bang Sur? Ikutin semua sosial media kita, link ada di deskripsi. That's Dan right. buat teman-teman yang tinggal di sekitaran daerah Pontianak, Oke betul. punya cerita serem, Benar. punya cerita horor, Benar. pengen cerita tapi nggak punya tempat, kontak kita aja, kita kasih Langsung. tempat nanti. Untuk cerita. Oke lah, kalau gitu. Sekian dulu video kali ini. Gua Poleng. Gua Suara Gaib. Kami mohon pamit. Bye bye.